Jadi begitulah sunnatullah, orang-orang yang mendakwahkan agama itu Allah kasih ke orang-orang yang membela itu. Syekh Ilyas Allah kasih orang-orang Miwat. Saya dikasih oleh Allah orang-orang Temboro ini. Orang Temboro itu walaupun beling-beling itu tapi masih membela saya aja itu orang Temboro itu. Masih malu lah dengan saya itu. Nggak ada yang sampai berani macam-macam gitu. Itu pertolongan Allah. Kalau nggak gitu ya mumet saya itu mikir. Untuk bisa menghidupkan dakwah, menghidupkan pesantren itu mumet. Maka kamu ini bagaimana diterima oleh Allah. Nanti kalau diterima oleh Allah, Allah akan bangkitkan orang-orang yang membantu kamu. Dan supaya kamu itu begitu itu ya, ini saya pesan satu kalimat ini, kamu ingat ya, jangan sampai kamu memisahkan diri kamu dengan orang-orang soleh, terutama guru-guru kamu. Orang itu selagi hatinya itu masih sambung dengan orang-orang soleh, sambung dengan guru-gurunya, akhirnya bersambung sama Nabi, dan Nabi itu sumber barokah, nanti itu perjuangannya itu ada barokahnya yang tidak dikira-kira. Tapi kalau orang itu keminter, merasa bisa mandiri, merasa bisa berdiri sendiri, nggak akan bisa berjuang orang seperti itu. Udahlah kamu lihat. Ya, ini rahasia sebetulnya, ini rahasia keberhasilan perjuangan itu. Maka mencintai ulama, mencintai para guru, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang sebelum kita. Jangan orang itu mandiri. Saya itu sudah hafidz Quran, sudah alumni Pakistan saya ini. Saya sudah bisa mandiri, nggak perlu siapa-siapa. Rasa no. Nggak gak hasil gue, gak iso ngurus pagomo. Wis toh. Ketok tanganku nek gue iso ngurus. Ini kan kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu rahasianya membuat pesantren, rahasianya perjuangan, ini nggak paham dengan perkara ini. Agama itu tidak bisa dibikin kayak sekolah SD, sekolah SMP, nggak bisa. Harus ada sambungan. Kecuali kalau kamu berpindah sistem pakai sistem dunia, gue agama pakai duit, kayak orang Saudi gue, kayak apa duit, kekuasaan, pedang. Ya nanti jalannya itu yang jalan duitnya, sebetulnya bukan agamanya. Tapi kalau kamu ingin menghidupkan agama kayak orang Nizamudin, tanpa kekuasaan, tanpa duit kayak para nabi, ini kuncinya. Mampu ya kawan? Ini kamu catat dengan tinta emas ini, nasihat saya ini. Terutama di kalangan-kalangan yang memang awam sekali dari kekiaian. Tidak ada berdiri pesantren-pesantren yang murni untuk agama, itu belum ada. Mereka pesantren juga campur sekolahan, untuk ijazah ada. Pokoknya ada dukungan-dukungan materi. Nah kalau di Jawa ini kamu lihat kan enggak. Pesantren itu berdiri murni hanya agama. Asal mulanya ya, sekarang ada sekolahan, ada macam-macam, itu ya baru-baru aja. Dulunya enggak. Ini termasuk barokahnya Wali Songo yang telah mendirikan negara, mendirikan pesantren, mendirikan pendidikan tanpa sedikit pun dengan kekuasaan dan harta. Nah, saya ingin kamu itu punya kefahaman seperti ini. Kalau tidak, nanti kamu itu lupa. Apalagi yang pinter ngomong, perasaannya dengan ngomong-ngomong itu bisa untuk membentuk agama. Enggak akan bisa. Mau ya kan? Kamu dengar nasihat saya ini, kamu tulis, kamu renungi sebelum kamu pulang. Ini nasihat itu intinya perjuangan sebetulnya ini. Ada mahala, udah maju, perasaannya nggak perlu dengan musyawarah, nggak perlu dengan Nizamudin. Saya sudah pinter semua kok, untuk apa saya bisa bikin sendiri. Iya, tak terus no, ora gak suwe, leren itu, gak suwe, leren. Pesantren, lihat dulu, kamu pesantren sistem dunia apa pesantren sistem agama?
Kalau kamu mau bikin pesantren sistem agama tanpa ini nggak akan bisa. Kamu akan membentuk orang-orang ikhlas, pejuang-pejuang yang murni, yang dekat kepada Allah. Tanpa ini nggak bisa. Tapi kalau kamu bikin pesantren-pesantren modern yang asasnya duit, kepentingan dunia, ya bisa aja. Memang itu bukan agama itu. Walaupun orangnya orang agama, orang Islam, tapi sistemnya bukan sistem agama, maka bisa aja dibikin macam-macam. Tapi kalau kamu mau bikin pesantren sistem agama, murni agama, tidak ada ijazah, tidak ada apa-apa, hanya karena Allah, oh nggak bisa tanpa ini. Mahfum ya kawan? Ingat-ingatnya ya. Ini nasihat mahal ini nasihat mahal. Ini namanya barokah. Wong iki digoleki barokah ini loh. Apa sing mbok golek barokah? Lah barokah sumbere barokah iki Kanjeng Nabi. Wong kok pisah karo Kanjeng Nabi ya ora. Lah awite pisah karo Kanjeng Nabi kok pisah karo gurune. Lah wong iki ro Kanjeng Nabi sebab gurumu awake pisah karo gurumu pisah karo Kanjeng Nabi atine. Ngerti? Lan kuwi ning jero ati, dudu ning cangkem. Kuwi ning jero ati. Atimu piye karekan? Yes, mani ndak soal tak untune ya. Pakai pertanyaan sitok ndil wis tak. Ya. Itu nafsu, titik. Enggak usah kamu ikuti orang seperti itu. Kerjakan tertib. Kalau dalam kerjakan tertib itu sekemampuanmu. Kalau nggak bisa istighfar, jangan nentang-nentang masyayikh. Nanti jungkel kepala kamu di bawah ya jamu mente.